Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dan juga prediksi dari 3 pertandingan Super League. Yang pertama adalah antara Bayangkara FC versus Persija Jakarta. Yang kedua, antara Madura United versus Borneo FC. Dan yang ketiga, antara Semen Padang versus Persib Bandung. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa pekan ini adalah pekan ke-26 dari Super League. Artinya, bagi tim-tim yang berada di zona papan atas dan tentunya yang berada di zona papan bawah, sisa dari pertandingan musim ini merupakan pertandingan final, karena yang berada di zona papan atas alias top 3, seperti yang tadi sudah saya sebut nama timnya, yaitu Persib, Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Tentu mereka akan mencoba sekuat tenaga untuk bisa meraih kemenangan agar bisa mewujudkan impian mereka menjadi juara di akhir musim ini. Sedangkan bagi tim-tim yang berada di zona papan bawah seperti Madura United dan juga Semen Padang juga akan berjuang semaksimal mungkin agar mereka bisa meraih maximum points supaya nanti seiring berjalannya musim ini bisa keluar dari zona papan bawah dan terhindar dari degradasi. Sedangkan bagi Bayangkara FC, kita tahu tim ini juga punya ambisi untuk bisa menembus ke zona papan atas yang sangat memungkinkan bagi mereka, karena Bayangkara FC teman-teman adalah satu-satunya tim yang dalam 5 pertandingan terakhir selalu meraih kemenangan. Tapi lawan mereka selanjutnya adalah Persija Jakarta yang kita tahu juga adalah tim yang sulit dikalahkan, walaupun ada banyak pertandingan dari Persija Jakarta yang berakhir dengan hasil imbang. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari 3 pertandingan ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.276.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel ini bisa menembus 1,5 juta subscribers sebelum akhir musim ini. Dan jangan khawatir, karena saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan pakai akal sehat alias netral. Maka itu seperti yang selalu saya katakan, bahwa sekali saya netral, saya akan tetap netral. Walaupun memang ada beberapa di antara teman-teman yang sampai hari ini mengatakan bahwa saya adalah supporter dari Persib Bandung atau mungkin saya adalah supporter dari Persija Jakarta. Tapi jangan khawatir, ketika saya memberikan analisa, jika salah satu dari 2 tim ini memang tidak bermain baik, maka saya juga harus menjelaskan kenapa salah satu dari 2 tim ini tidak bermain baik. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Madura United versus Borneo FC. Kalau menurut saya teman-teman, Borneo FC ini adalah salah satu tim yang bermain sepak bola reaktif secara baik di Super League musim ini. Karena tim ini sebetulnya tidak terlalu fokus dalam ball possession, tapi tim ini fokus bagaimana caranya mereka bisa memindahkan bola dari ruang pertahanan mereka ke tengah, kemudian secara cepat ke depan. Dan mereka adalah salah satu tim yang menyerang dengan mengandalkan variasi serangan. Artinya serangan mereka tidak saja terfokus dari lini tengah, tapi juga bisa memanfaatkan lebar lapangan. Dan mereka punya pemain yang sangat luar biasa untuk menjalankan perannya di atas lapangan, yaitu Peralta. Dan kita tahu Peralta adalah salah satu pemain paling produktif di Super League musim ini. Bukan saja dia bisa banyak mencetak gol, tetapi dia juga bisa banyak memberikan assist. Tapi jika Peralta pun dikawal ketat, maka ada yang namanya Juan Villa yang juga bermain sama baiknya seperti Peralta, dan juga yang biasa memulai pergerakan dari second line. Di lini tengah mereka ada Kei Hirose, ada juga Anis, dan ada Rivaldo Pakpahan yang biasa dimainkan. Ini 3 pemain di tengah ini adalah jantung permainan dari Borneo FC, karena mereka adalah inti kekuatan dari Borneo FC yang membuat Borneo FC menjadi tim yang sebetulnya sulit untuk bisa diserang melalui lini tengah mereka. Maka itu banyak tim yang ketika melawan Borneo FC memilih menyerang dari sektor sayap atau juga memberikan umpan melewati garis pertahanan dari Borneo FC. Bagaimana dengan Madura United? Saya pikir tim ini memang masih belum konsisten dan mereka punya masalah besar di lini pertahanan mereka karena mereka banyak sekali kemasukan gol. Walaupun di depan mereka punya pemain seperti Lulinia ya, yang bisa saja mengancam pertahanan dari tim lawan, tapi saya pikir walaupun Madura United bermain di kandang mereka sendiri, akan sulitlah bagi mereka untuk bisa menahan gempuran dari Borneo FC. Namun bukan tidak mungkin juga jika para pemain Madura bermain secara disiplin, maka mereka bisa saja menahan imbang Borneo FC. Oleh karena itu untuk pertandingan ini saya memberikan persentase
Yang tipis untuk keunggulan Borneo FC yaitu 45% bagi Madura United dan 55% bagi Borneo FC. Dan pertandingan kedua yang akan saya bahas adalah antara Bayangkara FC versus Persija Jakarta. Nah, ini menarik sekali nih, karena Persija di 2 pertandingan sebelumnya gagal meraih kemenangan ketika mereka bermain di kandang mereka sendiri, dengan kita tahu mencatat 2 kali hasil imbang, yang pertama melawan Borneo FC, kemudian melawan Dewa United. Padahal kita tahu Persija adalah tim kedua, kalau nggak salah, yang paling produktif setelah Maluku United, tapi memang masalah mereka berada di lini pertahanan mereka yang tidak sekuat seperti lini pertahanan dari rival utama mereka yaitu Persib Bandung. Maka itu kadang-kadang para pemain Persija yang keasikan menyerang ya sering lupa bahwa mereka juga harus ikut defend. Dan maka itu beberapa tim yang ketinggalan melawan Persija bisa menyamakan kedudukan seperti yang dilakukan sebelumnya kita tahu oleh Borneo FC dan juga Dewa United. Untuk pertandingan ini Persija akan menghadapi Bayangkara FC yang sedang bagus-bagusnya. Dan kita tahu Bayangkara FC bisa sebagus ini karena di putaran kedua mereka mendatangkan beberapa pemain baru. Di antaranya ada 2 pemain yang di putaran pertama membela Persija Jakarta, yaitu Rio Matsumura dan juga Alan Cardoso, yang menurut klausul peminjaman mereka bahwa mereka tidak akan bisa turun berhadapan dengan klub yang mereka bela di putaran pertama. Artinya baik Rio dan juga Alan Cardoso akan absen untuk pertandingan ini, tetapi masih berbahaya Bayangkara FC dengan adanya Henry dan juga tentunya CDB. Itu juga adalah 2 kombinasi permainan yang sangat mematikan di lini depan. Dan bagi Persija Jakarta, kalau nggak salah Maxwell ya yang tidak bisa bermain, dan Mauro kita tahu sedang cedera setelah membela timnas Indonesia. Nah, kalau menurut saya persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Jika ada tim yang menang, maka kemungkinan tim tersebut akan menang dengan skor tipis, atau bisa juga pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang. Dan Bayangkara bisa saja meraih kemenangan jika mereka bisa mencetak gol lebih cepat dan juga kemudian bermain lebih pragmatis untuk menyulitkan para pemain Persija membuka pertahanan mereka, yang juga menurut saya adalah salah satu pertahanan yang kuat di Super League di putaran kedua ini, dengan adanya kita tahu duet Damjanovic dan juga ada Sadiki ya, itu kuat sekali itu dua pemain di pertahanan. Dan Akhil Safik juga lagi bagus performanya. Nah, masalah dari Persija kiper mereka ini, yang sebetulnya antara Carlos Eduardo atau juga Andri Tani ini gak konsisten ya. Beda kan kalau Borneo tuh Nadio ya masih bagus lah, apalagi Teja di Persib Bandung. Nah, kalau ini gak konsisten nih 2 penjaga gawang di Persija, maka itu Persija cukup banyak kemasukan gol juga. Bisa saja Persija meraih kemenangan, tapi kuncinya kalau mereka mau menang, kalau mereka sudah mencetak gol, udah main defend aja udah. Main defend, counter, karena biasanya Bayangkara FC itu sulit menghadapi tim yang mengandalkan counter attack. Jadi 50-50 untuk pertandingan antara Bayangkara FC versus Persija, dan 45 bagi Madura United dan 55 bagi Borneo FC. Tapi bisa juga pertandingan tersebut berakhir imbang. Dan sekarang yang ingin saya bahas adalah pertandingan ketiga yang tentu ditunggu-tunggu oleh banyak orang, karena semua menunggu apakah Persib Bandung akan bisa mempertahankan konsistensi mereka. Karena di antara 3 tim yang sekarang sedang berjuang di papan atas untuk bisa menjadi juara, Persib satu-satunya tim yang, jika saya tidak salah, dan jika saya salah silakan teman-teman bisa koreksi, yaitu tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir mereka. Memang ada beberapa pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang, tapi Persib sekarang menjadi salah satu tim yang produktif dengan konsisten mencetak gol di hampir setiap pertandingan mereka. Kita tahu di awal musim ini merupakan masalah besar bagi Persib, karena mereka kadang-kadang juga sudah bermain baik tapi sulit mencetak gol. Dan tim lawan yang biasa memanfaatkan situasi counter untuk mencetak gol. Dan lawan mereka Semen Padang yang merupakan tim ajaib yang tiba-tiba seperti musim lalu di putaran kedua akan bermain jauh lebih baik. Dan kita tahu ini adalah tim yang tidak bisa diremehkan, apalagi sekarang mereka dilatih oleh mantan pelatih dari Maluku United musim lalu, yaitu Imran Nahumaruri, yang kita tahu musim lalu ketika melatih Maluku United mempersulit Persib Bandung untuk meraih kemenangan. Ketika bermain di Persib, memang Persib menang dengan skor 2-0, tapi yang saya ingat pada saat itu Persib juga mencetak gol di babak kedua. Malut bermain sangat baik juga di pertandingan tersebut, tapi mereka kalah. Dan ketika bermain di Malut, mereka berhasil meraih kemenangan jika saya tidak salah dengan skor 1-0 dan menunda Persib menjadi juara musim lalu. Dan bagi Persib Bandung kita tahu ada 2 pemain yang absen ya, Frans Putros dan juga Mat Ricardi. Nah, ini bisa menjadi masalah kalau Bojan tidak menemukan partner yang pas bagi Barba di lini pertahanan, karena seperti yang pernah saya jelaskan dan saya tegaskan berkali-kali bahwa ketika Persib
mengandalkan duet center back Barba dan Matricardi, maka Persib sejauh ini tidak terkalahkan. Cuman kan bagi Persib ketika mereka bermain di partai tandang mereka harus betul-betul pintar untuk mengatur ritme permainan. Ya boleh bermain menyerang, siapa yang menyalahkan bermain menyerang. Tapi tempo itu harus dipertahankan. Karena beberapa kali Persib itu sudah unggul tapi kecolongan dari gol tim lawan, seperti melawan Borneo FC, walaupun itu penalti, tapi Borneo juga bisa menciptakan lebih banyak peluang tuh di babak kedua. Ya kan teman-teman bisa menonton ulang pertandingan tersebut. Kemudian juga lawan Persik Kediri, sempat juga sudah unggul, tahu-tahu 1-1 lawan Persebaya Surabaya, juga sama begitu, sudah unggul, tahu-tahu disamakan 2-2. Jadi ritme pertandingan itu harus mereka pertahankan, dan Semen Padang juga di putaran kedua ini mendapatkan cukup banyak pemain yang bagus. Berarti tentu Semen Padang akan punya motivasi yang besar untuk bisa membuat kejutan. Dan mereka di kandang sendiri ini memang adalah tim yang kuat. Mereka bisa mengalahkan Dewa United dan juga Persija Jakarta loh. Padahal Persija Jakarta tuh waktu bertandang ke Semen Padang itu mereka sedang dalam winning streak, yaitu menang 6 pertandingan secara berturut-turut. Tetapi di Semen Padang mereka tidak berdaya. Ya walaupun ada faktor kartu merah ya. Kalau nggak salah Vigo Dennis ya pada saat itu ya mendapatkan kartu merah. Jadi ini sekarang adalah momentum yang perlu dipertahankan Persib dengan meraih kemenangan. Jika Persib gagal meraih kemenangan, let's say kalah, nah ini yang akan dimanfaatkan oleh Borneo FC dan juga tentunya Persija Jakarta. Dan kalau menurut saya persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50 antara Semen Padang dengan Persib Bandung, karena Semen Padang adalah tim yang biasa membuat kejutan ketika mereka berhadapan dengan tim yang kuat. Ini tim yang permainannya beda biasanya ketika berhadapan dengan tim yang kuat, dan di putaran kedua ini mereka punya pelatih yang syarat berpengalaman, yaitu Imran Humaruri. Jadi bagi teman-teman yang punya prediksi, teman-teman juga bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini, dan saya tentu harapkan 3 pertandingan ini akan berjalan menarik dan saya harapkan akan ada banyak gol. Tapi entah mengapa feeling saya kayaknya untuk pertandingan Persija ini akan ketat, untuk pertandingan Persib juga feeling saya ini ketat, tapi pertandingan Madura lawan Borneo itu bisa tercipta banyak gol. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.